oh ternyata di hotel A aman, di hotel B ini aman. Nanti dari situ kan mereka bisa memilih sendiri. Lihat oh ternyata bisa nih ternyata kalau sudah nanti selesai pandeminya ke hotel ini, kan Hotel Samator. Sobat Times, balik lagi ke Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Dan kali ini saya ditemani sama partner saya, Saya Fitria. ya, ngelap ya. Oke, episode kali ini kita ada di apartemen saya. Oh enggak lah, ini ada di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur. Memang bener, hotelnya seluas ini, rasa apartemen. Langsung ditemani dengan Pak GM-nya, Pak David Kalalo, juga PR-nya Mbak Joanna. Benar. Selamat siang Mas Fungsi, selamat siang Mbak Tia. Selamat datang di Novotel Samator Surabaya Timur. Iya Pak David, kita hari ini mau ngobrol mengenai Staycation deh, campaign barunya Novotel Samator Surabaya Timur. Betul. Sebenarnya apa sih Pak Staycation ini? Staycation asal kata dari staycation awalnya. Staycation yang mana masyarakat Surabaya dan Jawa Timur sekitarnya yang mau melakukan nginap di hotel, berlibur, tapi nggak terlalu jauh. Kita sediakan fasilitas hotel menginap secara safe, yang mana itu semua protokol sudah digaungkan oleh semua hotel pada umumnya. Tetapi khusus Novotel Samator itu sendiri, selain daripada kita menjaga daripada tamu, kita juga ada menjaga dari karyawan. Nah, untuk perencanaan dan pelaksanaan, untuk memonitornya kita mempunyai aplikasi, namanya adalah e-auditor. Artinya kita mempunyai orang yang berlaku sebagai all-safe protocol yang melakukan audit apa saja yang kita sudah lakukan dalam proses Staycation ini. Artinya audit itu bisa apabila menemukan sesuatu, bisa memfoto dan mengupload ke aplikasi tersebut. Tiap hari dia keliling gitu ya? Betul, jadi ya memang dia melakukan audit supaya kita benar-benar melaksanakan apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Supaya terjamin Betul. protokol kesehatannya. Ya, yang saya singgung awal juga, apa yang kita jaga dari karyawan pun kita menyediakan vitamin ya, bagi karyawan-karyawan yang melaksanakan pekerjaan secara fisik, secara berat. Artinya orang yang membersihkan kamar, yang menyediakan makanan, orang kitchen, melakukan servis, yang angkat meja, itu kita sediakan vitamin. Supaya karyawan kita sehat, tamu kita pun sehat. Tamu kita pun sehat. Selain sehat tentunya tamu hotel biasanya minta nyaman, Pak. Apakah kenyamanan juga dijamin dalam Staycation? Pada saat check-in, door handle kita, counter check-in kita itu sudah dilapisi oleh yang namanya Pure Zone Antimicrobial Protection. Artinya itu semacam kaca film cuman berfungsi untuk memproteksi dari antimikrobial. Jadi fungsinya adalah bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada di counter check-in front office maupun di handle pintu itu langsung bisa mati dengan lapisan dari Pure Zone Antimicrobial tersebut. Sudah dilapisin sedemikian rupa ya? Iya, kita sudah lakukan itu dari bulan Agustus ya. Jadi supaya tempat-tempat yang benar-benar high frekuensi yang sering bersentuhan itu masih tetap dibersihkan, bukan berarti tidak dibersihkan, masih tetap dibersihkan, tapi kita lapisi juga dengan Pure Zone Antimicrobial tersebut supaya semua aman. Kalau fasilitas sendiri Pak yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Ya, fasilitasnya yang aman, nyaman. Pada saat masuk kamar itu sudah kita disinfektan kamarnya di dalam kamar maupun di koridor. Nah, pada saat keesokannya tamu tersebut mau makan pagi, kita menyediakan 2 tempat, restoran maupun area terbuka. Kita ada tempat namanya The Deck area. Artinya kalau memang mau makan di area yang terbuka outdoor, silahkan kita sediakan. Untuk berenang, fasilitas
swimming pool itu kita awasi kadar chemicalnya, dan juga kita awasi jumlah orang yang berenang dengan luasan 8 kali 20 meter. Untuk yang area anak-anak itu kita batasi 4 orang saja secara bersamaan, dan juga untuk yang area dewasa kita batasi 8 orang saja secara bersamaan. Jadi nikmati fasilitas restoran, kamar maupun fasilitas pendukung swimming pool, sambil kenyamanannya tetap terjaga. Sama juga di fitness center pun kita mempunyai akses udara yang leluasa, ventilasinya terbuka gitu. Ya Mbak Jo ini kan PR eksekutifnya dari Novotel Samator ya. Benar. Dari campaign Safecation ini gimana cara sounding ke masyarakat supaya mereka itu tahu dan tertarik dengan campaign ini? Nah, tentang ini juga menarik ya Mbak ya, karena memang kita itu mau membawakan sesuatu yang baru. Nah, untuk itu kan kita perlu ada media. Gimana caranya supaya orang-orang bisa terkomunikasikan dengan baik. Kalau misal dari segi hotel sendiri pun itu mungkin masih kurang kuat, untuk penyebarannya juga masih kurang luas. Untuk itu kenapa kita punya beberapa program. Yang pertama, kita kerjasama dengan influencer. Jadi memang ini salah satu cara kita juga, gimana sih cara kita untuk reach public, yang mana public itu nggak langsung datang ke kita. Mereka cuma bisa main gadget, mereka buka sosial media. Caranya gimana? Kita gunakan key opinion leader itu tadi, salah satunya lewat influencer. Kita gunakan jasa mereka untuk mereka bisa mempromosikan nih staycation-nya seperti apa. Jadi mereka hotel tour, mereka juga breakfast. Di situ saat mereka breakfast, mereka pasti melihatkan gimana sih protokolnya. Oh, ternyata ada akrilik nih yang memisahkan antara staff dan juga tamu. Terus mereka juga bisa keliling secara keseluruhan di hotel, mulai dari pertama tadi check-in. Mereka juga sudah dicek suhu tubuhnya, mereka juga sudah dipakaikan hand sanitizer. Nah, itu yang mau kita sebarluaskan dengan cara kita pakai call itu tadi, key opinion leader. Dan yang kedua juga bukan cuma dari influencer, kita juga perlu yang namanya media massa. Untuk itu kita juga menjaga relasi kita, gimana caranya kita buat rilis, kita buat liputan yang menarik sehingga orang itu kalau baca, oh iya bener ya, ternyata di Novotel Samator ini bukan cuma tempatnya aja yang oke nih, tapi udah safe juga. Tadi juga udah banyak disebutkan tentang fasilitas-fasilitasnya juga. Kita tekankan juga kita masih menjalankan tentunya dengan protokol kesehatan. Itu sih Mbak. Jadi kita nggak bisa kalau hanya memanfaatkan media internal kita sendiri. Kita kerjasama dengan influencer dan juga dengan media massa. Ya, orang-orang yang banyak pengikutnya. Iya benar. Itu juga jadi salah satu media kita ya Pak ya, untuk bisa meningkatkan jumlah followers juga dari situ. Dimana kita juga semakin rutin kita upload, itu pasti juga punya dampak. Itu akan meningkatkan jumlah followers juga. Dari benar banget. Berarti paham dengan optimasi sosmed juga dong Mbak ini? Benar banget Mbak. Dari situ kita akhirnya memikirkan gimana ya caranya supaya konten yang kita buat itu gak membosankan. Gimana caranya konten ini bukan hanya diterima oleh followers, tapi di luar followers kita juga. Dengan cara kita buat ads, kita dengan influencer waktu mereka upload itu ke story, ke feed, itu kan pasti bukan cuma dari followers kita aja yang lihat, tapi juga dari followers si pihak influencernya juga. Nah dari situ kita coba gimana melihat juga insight-nya, adakah peningkatan, adakah mungkin penurunan juga. Dari situ kita baca, oh ternyata taktiknya lebih suka kalau misal yang menyampaikan ini memang orang yang dia punya influence. Nah itu tadi makanya kita create gimana ya kerjasamanya dengan influencer. Influencer ya? Mau join juga Mbak? Influencer lokal ya Mbak? boleh digabung ya sama kita ya. Kayak gitu sih Mbak. Berarti paham juga tentang digital marketing itu Mbak ya? Ya kita sama-sama belajar di sini, jadi saling memberi masukan lah Mbak ya. Jadi saling mendukung juga, saling sharing sih lebih tepatnya. Karena kan memang di sini sudah banyak juga orang-orang hebat, sudah berpengalaman juga, kita saling terbuka. Gimana ya caranya? Karena memang kalau cuma dari satu orang saja yang menentukan tuh pasti nggak bisa. That's why kita butuh super team, bukan superman. Super team. Kolaborasi yang baik. Kolaborasi, mulai dari internal supaya bisa lebih kuat juga, komunikasinya juga gimana lebih kompak juga, inline semuanya satu, internalnya bisa ngerti, baru kita bisa reach out publik dengan baik. Nah itu yang proses juga kita sedang jalani juga sih. Memang nggak mudah, tapi ya kita mau mulai step by step kita menjalani itu. Menarik nih. Mas Amar sepertinya sudah mulai haus. Iya. Saya dari tadi ngeliatin ini minumnya menarik nih Pak David. Ini apa Pak David? Itu salah satu produk dari Pariki. Itu ini Oreo, ini Red Velvet Oreo. Red Velvet Oreo.
Itu Thai green tea, ini matcha green Thai tea, tea, matcha green tea dan dan ini es kopi aren. yes. Es kopi aren. Silahkan dicoba Mas Boleh, Pak, ya? produk baru kita. langsung di unboxing. Langsung di unboxing. Kita minum. Ini juga sama Pak David sudah disediakan hand sanitizer dan wet wipes. Coba ya. Ini kok sama influencer di review nggak ya? Oh, review juga dong pastinya. Kayaknya Anda pengen banget di sini. Udah berasa langsung jadi influencer ya Mbak ya? Kalau minumnya 3 kali berarti enak. Oke. Saya nggak setuju Mas, kalau enaknya. Kenapa? Ini enak banget. Iya Mas, kita juga ini hand sanitizer kita sediakan di dalam kamar. Itu kita sediakan bagi orang yang check-in. Artinya hand sanitizer pasti semua orang sekarang sudah punya. Wah, Tapi pasti juga orang kadang-kadang ketinggalan, lupaan. masker aja kadang lupa. Betul. Jadi ini kita sediakan dan juga kita wet wipe yang alkohol apabila ada alat-alat yang mau dibersihkan dengan kita sediakan di dalam kamar. Berikutnya mungkin ini Pak David dan Mbak Ju, harapan atau mungkin ya harapan untuk masyarakat dan pemerintah terkait industri hotel hari ini. Ya, harapan saya ke depannya ya pasti saya yakin juga harapan dengan semua orang di dunia ini adalah pandemi segera berakhir. Tetapi memang semasa itu belum berakhir, program-program pemerintah dan juga itu harus didukung oleh masyarakat. Artinya bagaimanapun program ada PSBB, ada PPKM, apabila masyarakat tidak memenuhi maka bisa dibilang ya pandemi akan semakin lama gitu. Yang mana dampak dari pariwisata dan hotel itu adalah yang sangat terdampak. Dengan semakin kita meningkatkan protokol kesehatan yang kita bawakan adalah staycation, maka kita menjadi salah satu pilihan hotel yang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentunya harapannya adalah ya orang bisa tinggal di Novotel Samator Surabaya Timur dengan aman tanpa khawatir, tapi tetap bisa meningkatkan imunitas. Caranya adalah dengan selalu merasa senang. Nah, penting juga tuh. Selalu merasa senang karena Happy kalau tadi. terlalu tegang dan sebagainya. Yang penting kan imunitas kita tinggi. Dan imunitas kita tercapai tinggi, gimana caranya ya makan teratur, tidur istirahat cukup dan juga jiwa kita diri pribadi secara merasakan keserangan. Untuk Mbak Jo gimana nih harapannya? Oke. Kalau yang dari sudut pandang saya sendiri terkait ini pemerintah ya. Kami sih harapannya pemerintah benar-benar bisa mendukung. Karena yang kami mau pemerintah itu bukan hanya memberikan peraturan yang membatasi atau mungkin kalau bisa dibilang melarang. Tapi kita di sini juga butuh dukungan lewat bagaimana pemerintah juga bisa mempromosikan kami. Bukan hanya hotel saja, tentunya juga semua hotel di kota Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia juga butuh yang namanya dipromosikan. Mungkin bisa dibuat semacam integrasi, promosi yang terintegrasi dari sosial media, mungkin juga dari websitenya. Karena bisa jadi dari pemerintah ini bisa punya akses yang lebih luas, masyarakat bisa juga terjangkau lebih banyak juga. Gimana caranya nanti mungkin bisa jadi ada ide-ide virtual tour di hotel-hotel yang ada di Surabaya atau mungkin di Jawa Timur, bisa dijadikan satu nih di salah satu website atau di Instagram pemerintah mungkin juga. Jadi dari situ masyarakat yang belum sempat berpergian atau mungkin belum yakin untuk berpergian bisa juga lihat, oh ternyata di hotel A aman, di hotel B ini aman. Dan nanti dari situ kan mereka bisa memilih sendiri. Jadi benar-benar dukungan seperti itu, dukungan yang bukan hanya secara fisik ya. Itu dukungan kan bisa kita istilahnya kita bilang itu dukungan yang nggak nampak. Jadi gimana orang-orang itu harus buka HP dulu, bisa lihat, oh ternyata bisa nih ternyata kalau sudah nanti selesai pandeminya ke hotel ini, kan Novotel Samator, karena sudah lihat virtual tour yang difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin lebih luas dari itu juga, gimana pemerintah juga bisa melihat bagaimana perkembangannya, update juga, oh ternyata di hotel ini bisa discover more gitu. Ternyata ada fasilitas tambahan, ditampilkan juga di situ. Seperti itu sih, dan juga kalau dari publik, harapannya benar-benar masyarakat bisa juga semakin dewasa, bukan semakin abai ya, bisa semakin peduli juga.
Jadi bukan hanya dari pengelola hotel saja yang kita peduli terkait kesehatan, tapi dari masyarakatnya juga. Setiap kali mau bepergian sudah bisa mawas diri, oh saya ini sehat, saya ini sudah bisa bepergian. Jadi kalau misal merasa badan kurang sehat atau mungkin juga merasa masih belum bisa nih buat keluar-keluar, ditahan dulu aja nggak apa-apa. Jadi saling bisa lebih dewasa, saling juga bisa memahami diri masing-masing. Kita perlu di sini bisa sama-sama saling mendukung lah. Baik itu dari masyarakat atau mungkin dari pemerintah, yaitu sinergitas itu yang kita butuhkan. Ya, antara pemerintah dan industri hotel tuh kalau bisa kolaborasi gitu Mbak. Bener banget Mbak, terintegrasi. Iya, difokuskan kepada hotel-hotel yang sudah mempunyai sertifikat CHSE. Jadi bagi yang sudah mempunyai sertifikat CHSE, mungkin pemerintah bantu mempromosikan. Karena kan memang sertifikasinya sudah difasilitasi juga dari pemerintah, mungkin bisa diangkat juga tentang tinggal topik. lanjutannya ya. Iya bener banget Mas. Jadi orang mau liburan tuh nggak cuma mikirin nyamannya aja, tapi udah pasti aman. Benar, Oke. Safecation itu tadi. Terima kasih banyak Mbak Jo dan Pak David atas waktunya hari ini. Terima kasih kembali. Kita ada disambut lagi di Hotel Novotel Samator. Yang Dua kali ya, kita Kedua main kalinya di nih hari sini. ini. Artinya betah banget loh, ketagihan loh. Ya, untuk Sobat Times yang ingin bepergian, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Saya Fitria dan rekan saya. Saya Maramsi, kami pamit undur diri. Terima kasih. Salam.